Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Imam Syafi'i saat bertamu ke rumah Imam Ahmad. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat pena Islam, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i adalah satu dari 4 imam mazhab ulama kelahiran Gaza, perbatasan Syam ke arah Mesir. Ini punya kisah menarik ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad. Semua ulama tidak meragukan kapasitas keilmuan Imam Syafi'i. Beliau merupakan salah satu guru Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Al-Habib Qurash Baharun, murid ulama besar Yaman Al-Habib Umar bin Hafid, menceritakan kisah kunjungan Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad. Kisah ini cukup populer di kalangan penuntut ilmu. Suatu hari, Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad. Kala itu Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i karena Imam Ahmad sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut. Putri Imam Ahmad pun penasaran seperti apa tokoh yang dimuliakan ayahnya itu. Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya menjadi momen menggembirakan baginya, karena dengan kunjungan itu, ia bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam. Imam Syafi'i makan dengan lahap. Tidak seperti biasanya, porsi makan beliau bertambah. Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut. Karena cerita yang ia dapat, Imam Syafi'i bukan seorang yang suka makan kecuali sekedarnya saja. Usai jamuan makan malam, Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malam dengan sholat dan zikir seperti biasa. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i pada malam hari. Malam itu Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba. Putri Imam Ahmad dibuat heran bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam, sedangkan beliau sendiri menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia pun bertanya-tanya. Setelah terbit fajar, akhirnya sang putri bertanya kepada ayahandanya, Imam Ahmad, "Ayah, apakah ini sosok yang engkau idolakan?" Saat makan malam, ia makan dengan porsi banyak. Setelah itu pergi ke kamar tidur, tidak mengisi malam dengan sholat dan zikir. Lalu begitu bangun langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu. Tiba-tiba percakapan di antara mereka terhenti ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka. Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanyakan putrinya itu. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, "Mengenai porsi makanku yang bertambah pada jamuan semalam, itu karena aku tahu makananmu pasti makanan halal, dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia. Maka aku memakannya untuk mengobati sakitku, bukan mengenyangkan perutku. Lalu saat aku berbaring, di hadapanku seolah ada puluhan permasalahan fikih, maka aku berusaha memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan sholat sunnah. Dan aku tidak berwudu saat sholat subuh, itu karena semalam suntuk aku tenggelam memecahkan persoalan fikih tadi dan tidak tidur sama sekali. Maka wudu'ku sewaktu sholat isya belum batal." Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, "Lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga, sholat dan zikir sepanjang malam." Sebagaimana diketahui bahwa belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan sholat sunat. Demikianlah kisah dua imam besar yang membuat putri Imam Ahmad takjub. Kisah ini mengajarkan kita tentang indahnya akhlak dua ulama besar kebanggaan umat Islam. Habib Qurash Baharun mengatakan, kealiman Imam Ahmad tidak lantas membuat beliau merasa pandai sehingga tidak menghormati gurunya. Begitu pula Imam Syafi'i, kealiman dan statusnya sebagai guru tidak membuat beliau malu dan gengsi mengakui kemuliaan derajat Imam Ahmad sebagai muridnya kala itu.
Semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Hanya di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.